Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Halaman 316. Pantun ini mirip dengan pantun yang sudah antum hafal dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah. Nah, barakallahu fikum. Pantun yang ke-83 ini mirip dengan pantun yang sudah antum hafal dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah. Apa kata beliau di sini? Wa syartu was-sulhu idza mahallala muharraman aw 'aksuhu lan yuqbala. Syarat dan perdamaian apabila fungsinya untuk menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, enggak diterima. Tidak apa? Tidak diterima. Pantun yang ada dalam Qawaidul Fiqhiyah apa? Antum. Ayo. Ini ngecek masih ingat enggak antum? Tutupnya mana? Antum. Antum, ingat enggak, Abdurrahman? Antum. Apa? Pantunnya? Artinya ini. Artinya dan setiap syarat dan perdamaian apabila dua-duanya syarat dan perdamaian tersebut fungsinya adalah untuk menghalalkan perkara yang haram au aksuh atau untuk sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal, lanjut bala enggak diterima. Apa? Ya kalau ingat jangan lihat tapi ya. Ingat enggak? Antum ingat enggak antum Ibrahim? Wa kullu syartin. Antum ingat ya? Antum ingat sudah? Antum? Belum ingat juga? Wa kullu syartin lazimun lil aqidi. Terus apa? Fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa syurutan halat muharrama au aksuhu fa batilatun fa'lama. Sudah kita lewat semuanya ya. Itu mirip dengan ini. Illa syurutan halalat muharrama au aksuhu fa batilatun fa'lama. Itu syahidnya. Jadi kalau setiap syarat fungsinya adalah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, enggak diterima. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, kata beliau manya ma zaidah. Kama qala rajiz, ma itu zaidah idza ma. Yang sering antum hafal itu pantunnya, cuman di sini pakai taliban, sebagian pakai fatan. Ya taliban khud faidah, ma bada idza zaidah. Itu yang antum hafal itu ya. Ternyata disebutkan di sini faedahnya oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau tidak salah juga beliau menyebutkan dalam syarah Jurumiyah mengenai ma kalau jatuh setelah idza itu zaidah mananya. Ya fatan khud faidah ma bada idza zaidah. Kalau sini ya taliban khud faidah ma bada idza zaidah. Wahai seorang pelajar, ambillah suatu faedah. Ma kalau jatuh setelah idza itu mananya zaidah. Paham ya? Mananya zaidah. Jadi idza mahalala takdirnya idza halala. Wa min dzalika qaulu ta'ala, termasuk ma itu zaidah adalah firman Allah Ta'ala. Kalau dalam Al-Qur'an dikatakan apa kemarin? Silatun wa tauqidun. Wa illa lafaz tersebut kalau selain Al-Qur'an dikatakan zaidah. Kita lihat sini. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Di situ syahidnya mana? Idza ma-nya itu kalau dalam selain Al-Qur'an dikatakan zaidah. Tapi kalau dalam Al-Qur'an dikatakan apa kemarin? Silatun wa tauqidun. Naam. Ai wa idza ghadibu. Ya kan? Ma-nya seakan-akan enggak diartikan di situ. Wa qaulu ta'ala hatta idza ma ja'uha. Idza ma ja'uha. Ma-nya jatuh setelah idza. Syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Syahidnya ay hatta idza ja'uha. Ma-nya zaidah. Ngartikannya bagaimana? Ya ma-nya enggak usah diartikan. Zaidah itu kalau dalam pengertian wujuduha ka'adamiha. Wujudnya bagaikan enggak adanya namanya zaidah. Wujudnya bagaikan enggak adanya namanya apa? Zaidah. Kita lihat lagi.
Qauluhu lan yuqbala khabar qauluhu wasyartu wasulh. Ucapan lan yuqbala ini khabar untuk ucapan beliau wasyartu wasulhu. Syarat wasulh perdamaian enggak terima dua-duanya. Wa jawabu idza mahdhuf. Jawaban untuk idza jawabannya mahdhuf. Dalla alaihi ma dzukir fi qaulihi lan yuqbala. Yang ditunjukkan atas jawaban tersebut yang dibuang tadi itu yang disebutkan dalam ucapan beliau lan yuqbala. Wa qila inna syarta fi misli hadha at-tarkib la yahtaj ila al-jawab. Sebagian mereka ada yang mengatakan kalau syarat bentuknya seperti susunan seperti ini, kalau ada syartiyah di situ bentuknya susunannya seperti ini, enggak butuh jawaban. Paham ya? Nah, enggak butuh apa? Enggak butuh jawaban. Tapi nah di situ apa dibutuhkan untuk pengkabaran. Ya, biar tahu orang. Syarat perdamaian kalau fungsinya apa tadi? Untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka tidak terima. Illa syurutan halalat muharrama au aksuhu fa batilatun fa'lama. Kecuali syarat-syarat yang apa? Nah, barakallahu fikum, untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau sebaliknya, maka batil syarat tersebut. Paham ya? Sudah dilewati dalam apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah karya As-Sa'di rahimatullah alaih. Kita lihat sini, wal ma'na anna syarta bainal muta'aqidain jaizun wa nafidun wa maqbulun. Maknanya bahwasanya syarat itu yang diletakkan antara dua orang yang melakukan transaksi itu boleh-boleh saja dilaksanakan, diterima. Ayu syartin kana illa, syarat apapun kecuali ma ahalla haraman aw harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Wa dalilu dzalika qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang yang beriman, sempurnakanlah, tunaikanlah transaksi-transaksi, sempurnakanlah transaksi-transaksi. Paham ya? Mau transaksi jual beli, akad nikah atau yang semisalnya, hukum asalnya disempurnakan. Wal amru bil wafa bil aqd, dan perintah untuk menyempurnakan, menunaikan transaksi di sini yasmal al wafa bi aslihi wa wasfih. Mencakup apa? Menunaikan, menyempurnakan zat perbuatan itu sendiri atau sifatnya. Paham ya? Naam. Wa wasfuhu hiya asy-syurut allati tushtarat fihi. Sifat di sini maksudnya adalah syarat-syarat yang disyaratkan di dalamnya, fayajibu al-wafa' biha, maka wajib memenuhi syarat-syarat tersebut. Kalau syaratnya apa tadi? Tidak berseberangan dengan syariat. Faham maksudnya? Contohnya, dia punya mobil, punya motor Jupiter Z. Contohnya, motornya bandel, paham ya? Dijual sama temannya. Temannya kepengin, tak beli boleh enggak ini, kata si B. Si A punya motor Jupiter Z, si B tertarik gitu loh. Paham ya? Tak beli boleh enggak? Boleh kalau 9,5 katanya. Boleh kalau 9,5, bukan promo ya, bukan promosi ya. Boleh kalau 9,5 kata si A. Tapi syaratnya kata si A, nanti kalau antum jual jangan ke orang lain. Jual ke anak lagi karena eman-eman sebenarnya mau dijual. Paham ya? Soalnya semuanya baru gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, semuanya baru, sudah diserviskan, olinya juga baru, kemudian tarikannya juga lumayan, paham ya? Jadi A ini mau menjual sama si B itu eman-eman. Si A mensyaratkan tak jual ke antum, enggak usah 9,5, 8 saja enggak masalah, tapi nanti kalau jual jangan ke orang lain. Syarat atau bukan ini? Syarat. Ini boleh enggak masalah. Kenapa kok diperbolehkan? Karena dia mungkin merasa barang itu barang berharga gitu loh, sehingga kalau dijual ke orang lain dia enggak mau. Dia mensyaratkan kepada si B tadi, kalau antum mau jual ke ana lagi, tak beli nanti. Kata si A gitu. Paham belum? Ini boleh, nanti contohnya ada. Kita lihat sini, barakallahu fikum. Wa dalilu dzalika qaulu ta'ala, dalil sudah kita baca tadi ya, kata beliau di sini, barakallahu fikum, wa qala alaihi salatu wassalam, al-muslimuna 'ala syurutihim illa syartan ahalla haraman wa harrama halalan, masyaallah. Kaum muslimin itu berada di atas syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang apa? Yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Disebutkan dalam hadis yang jangan antum lewati juga, ya kan? Kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil walau mi'ata syartin. Setiap syarat yang tidak ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya batil walaupun 100 syarat. Kalau syarat tadi itu diperbolehkan ya enggak masalah karena tidak merugikan kedua belah pihak. Naam. Kita lihat lagi. Fa idza ba'a syakhsun 'abdan 'ala insan. Kalau ada orang menjual budak kepada orang lain, wa qala, kemudian penjual tadi mensyaratkan, ashtaritu 'alaik alla tanqul milkahu li ahadin.
Aku mensyaratkan kepadamu tapi hendaknya kamu tidak memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Paham belum? Kepada orang lain. La bi bai'in wala hibah. Tidak dijual, tidak dihadiahkan. Paham belum? Jadi si A punya budak, dijual kepada si B. Ingat-ingat ya, ini contoh ini penting ya. Kemudian si A mensyaratkan si B, antum kalau mau beli budak ini tak syaratkan jangan budak ini kepemilikannya dipindah ke orang lain. Baik dengan antum jual atau dengan hadiahkan jangan. Kalau antum mau jual atau hadiahkan kembali ke ana. Paham ya? Kembali kepada si A tadi itu. Karena si A menurut si A itu budak ini masya Allah loh, kuat. Kemudian dia itu bawa barang pun kuat lah. Ini budaknya sudah terlatih itu istilahnya ya. Nah barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Wa wafaq, sepakat sudah. Fahal yalzam asy-syart aw la yalzam? Sekarang syarat ini wajib ditaati, wajib dilaksanakan atau tidak? Naqul yasihhu syarat. Syaratnya sah. Wa laysa fihi mahdhur, enggak ada sesuatu yang membahayakan di sini. Tidak ada sesuatu yang dilarang di sini. Li'anal bai'a qad yakunu lahu gharadun fi hadzal syarat. Dikarenakan penjual tersebut mungkin saja punya tujuan dengan syarat ini. Apa tujuannya? Tujuannya kalau seandainya mau dijual itu mau dibeli lagi gitu loh. Karena dia merasa eman-eman sebenarnya menjual budak tadi itu, karena budaknya itu kekuatannya melebihi motor itu loh. Paham belum ya? Nah, kalau bawa barang-barang itu banyak bisa, tapi kalau motor kan cuma sedikit misalkan. Paham ya? Jadi eman-eman sebenarnya. Kita lihat sini. Wa dzalika anna al-'abda 'indahu ghalin fi nafsihi wa yuhibbuh. Nah, dikarenakan apa? Budak tersebut di sisi penjual tadi sebenarnya mahal gitu loh. Mahal secara zat budak tersebut dan dia cinta, senang dengan budak tadi itu. Disuruh juga nurut, bawa barang sebanyak apapun kuat, paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemudian makannya pun juga enggak terlalu banyak. Paham ya? Intinya tuh menyenangkanlah budak tersebut, paham ya? Sehingga eman-eman ketika jual kepada si B tadi itu. Walaula anal mushtari sahib, nam sahibun lah wa ghalin alaih, ma ba'ahu alaih. Dan kalau seandainya pembeli tadi itu bukan karena teman dia, paham ya? Dan kalau seandainya pembeli tadi, taruhlah kalau seandainya bukan karena teman dia dan dia merasa apa teman sejati atau teman yang berharga, misalnya dia enggak akan menjual kepada si B. Si A ini kenapa kok menjual kepada si B? Alhamdulillah. Kenapa kira-kira? Karena kasihan dan juga karena teman dekatnya si B ini. Paham ya? Sehingga teman sejatinya, teman dekatnya, sehingga ketika dia beli, dia ngasih, cuman mensyaratkan. Fayaqulu lahu ashtaritu 'alaik allan taqul milkahu la bi bai'in wala hibah. Masyaallah. Aku mensyaratkan kepadamu agar tidak memindahkan kepemilikan tersebut, masih budak tadi itu, tidak dengan dijual, tidak pula dengan dihadiahkan. Nah, tidak dijual, tidak pula dengan apa? Diberikan hibah. Fa idza qala na'am, apabila dia mengatakan iya siap, lazim syarat. Syaratnya berarti wajib ditunaikan. Wa harrama 'al mustari an yanqula milkahu ila ghairihi, maka haram bagi pembeli untuk memindahkan kepemilikannya kepada orang lain li'annahu iltazama bihi, karena dia sudah apa? Nah, berpegang teguh dengan syarat tadi itu. Mahfum salah ini? Paham salah ya? Seperti contohnya tadi itu barang yang anak sebutkan ini motor Jupiter tadi ya, atau motor yang lainnya atau barang yang lainnya disyaratkan gitu loh. Menjual kepada orang lain syaratnya agar nah suatu ketika dia mau jual jangan ke orang lain lagi tapi kepada penjual yang pertama tadi itu. Paham maksudnya? Seperti itu terjadi enggak Abdullah, seperti itu? Terkadang terjadi enggak seperti itu? Terjadi itu loh, ada gitu ya. Antum punya barang yang sangat eman-eman kalau antum lepas, tapi karena teman antum yang nawar, yang beli antum kasihkan, tapi antum syaratkan, nanti kalau jual barang ini jangan ke orang lainnya, tak beli lagi karena sebenarnya eman sebenarnya, cuman karena antum teman sejati, teman akrab kami, tak berikan. Paham belum? Itu enggak masalah. Wa idza ba'ahu darahu, kalau seandainya dia menjual rumahnya, wastarata alaih, kemudian dia mensyaratkan an yaskunaha limuddah sanah jaza. Dia mensyaratkan untuk apa? Mensyaratkan meninggali tempat tersebut selama setahun. Contohnya gini, si A punya rumah, si B membeli rumah si A. Si A mensyaratkan, rumah ini tak jual ke antum, mau beli enggak antum? Berapa harganya Pak? Katanya, harganya karena mewah, mepet sawah. Nah, barakallahu fikum, dijual harganya enggak usah mahal-mahal, 100 juta saja. Tapi syaratnya ana tinggal selama setahun gitu loh. Paham belum? Si A menjual rumah mewah tadi itu, apa mewah tadi? Mepet sawah, paham ya? Menjual rumah mewah tadi dengan harga berapa? 100 juta. Tapi mensyaratkan kepada si B, tapi selama setahun ana tak tinggal di situ dulu ya. Karena juga sambil mencari rumah yang lain itu loh. Kata si B siap katanya. Kata si B. Syarat ini boleh enggak seperti ini? Boleh, tapi kan harganya turun.
Siap anak, siap Pak. Cuman kalau 100 ya bisa nggak dinegosiasi Pak, dinego. Karena Bapak kan tinggal setahun di situ Pak. Kata si A tadi, bisa lah, tapi sedikit aja katanya. Lalu apa Pak? Ya kalaupun nego ya 10 juta aja. Berarti totalnya berapa bayarnya? 90 juta. Dia si pembeli dapat untung kortingan tadi itu potongan. Kemudian si penjual dapat untung bisa tinggal selama setahun. Itu boleh. Li'anna hadza syarta lam la yahil haraman wala yuharrim halalan. Karena syarat ini tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Walil muta'aqidain fihi maslahah, dan antara dua orang yang transaksi dua belah pihak ini ada manfaatnya. Bisa merasakan manfaatnya. Haitsu innal bai' intafa'a bisukna ad-dar as-sanah. Masyaallah. Yang pertama pihak penjual bisa memanfaatkan tinggal di rumah tersebut selama setahun. Wal mushtari, sedangkan pembeli intafa'a binuzulil saman, yaitu pembelinya mengambil manfaat dengan diturunkannya harganya. Seharusnya berapa tadi seharusnya Hasan? 100 juta karena penjualnya tinggal di situ selama setahun, dikorting 10 juta. Jadinya berapa bayarnya? 90 juta. Rumahnya di mana tadi? Rumah apa tadi? Rumah mewah. Naam, rumah mepet sawah. Li'anal bai'a idza istarata an yaskunaha sanah, dikarenakan penjual kalau dia mensyaratkan untuk tinggal di situ selama setahun, la budda an tungkis al-qimah, maka dia harus mengurangi harganya. Ya enggak? Karena kan harga asalnya jualnya berapa tadi? 100 juta. Tapi dia kan mensyaratkan tinggal berapa? Selama setahun. Otomatis dia menurunkan harga gitu loh. Paham ya? Turunkan harga. Fa yakunu kullun minhuma intafa'a wa laysa fihi mahdhur. Maka masing-masing kedua belah pihak mengambil manfaat dari transaksi tersebut dan tidak ada perkara yang membahayakan atau perkara yang dilarang. Mahum soal ini? Seperti ini mungkin enggak Bang? Ini Bang. Mungkin terjadi, mungkin orang kan jual rumah itu enggak sembarangan. Mikir dulu, karena kalau rumah dijual dia mau tinggal di mana gitu loh. Paham ya? Dia jual rumah, mungkin dia beli tanah mau bangun di sana. Pembangunan kurang lebihnya 9 bulan misalkan, memakan ya kurang lebihnya dihitung setahun. Dia tinggal dulu setahun tadi rumah tadi. Paham ya? Mensyaratkan tadi itu, nanti ketika apa? Setahun selesai dia baru pindah ke rumah yang baru, sudah selesai pembangunannya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi, perhatikan. Wa qad ja'at as-sunnah bimithli hadha syarat. Masyaallah. Dan sungguh telah datang dalam sunnah dengan semisal syarat ini. Fa inna Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma ba'a 'ala an-nabi jamalan lahu fi asna'is safar. Masyaallah. Saat itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menjual di pertengahan safar, beliau menjual untanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mensyaratkan itu Jabir bin Abdullah. Apa syaratnya kita lihat? Washtarata 'ala an-nabi an yahmilahu ay yahmil al-jamal Jabiran ila al-Madinah. Jabir mensyaratkan kepada Rasulullah agar apa? Untanya membawa Jabir ke Madinah, atau Jabir yang membawa untanya? Unta membawa Jabir ke Madinah atau Jabir membawa untanya ke Madinah? Yang bawa untanya ke Madinah Jabir atau Jabir membawa untanya ke Madinah? Atau untanya membawa Jabir ke Madinah? Untanya, Jabirnya di atas unta itu loh, mensyaratkan itu. Fa qabila an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika syarta. Kemudian Rasulullah menerima syarat tersebut, waltazama bihi, dan berpegang teguh dengan syarat tadi. Wa hadha syartun istibqa'u manfa'ah fil mabi' lil bai' ila amadin ma'lum. Maka syarat ini, na barakallahu fikum, ditetapkannya suatu manfaat pada barang yang dijual tersebut untuk penjualnya, na barakallahu fikum, sampai waktu yang ditentukan. Boleh seperti itu. Paham maksudnya ya? Na barakallahu fikum itu enggak masalah. Ini bisa nggak selain rumah? Jadi contoh selain rumah bisa nggak kira-kira? Bisa. Tadi kan rumah contohnya. Ini kan dalilnya unta. Selain ini bisa nggak contoh yang lain? Banyak sekali contoh yang lain. Apa contohnya? Dua-duanya dapat manfaat. Kalau yang ini kan intinya syarat yang diambil. Kalau yang rumah tadi dua-duanya dapat manfaat. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain. Antum coba. Contoh yang lain apa? Alhamdulillah coba. Santai aja, apa contohnya? Apa Hamzah? Contoh yang lain. Contohnya rumah tadi itu sama-sama ambil manfaat dua-duanya. Pihak pertama juga dapat manfaat, pihak kedua dapat manfaat. Contoh yang lain apa? Apa? Motor. Motor atau motor? Apa? Motor ini ya? Motor.
La ba'asna barakallahu fikum. Nah, contohnya motor misalkan. Gimana surahnya? Si A sama si B coba. Coba contohnya gimana contohnya? Ya, Pak? Udah antum yang nguraikan. Motor udah dapat satu dah. Contohnya gimana contohnya? Si A sama si B. Ayo bismillah. Antum uraikan, Abdurrahman. Si A sama si B. Si A menjual motor kepada si B, terus siapa? Si A mensyaratkan kepada si B untuk dia apa? Menggunakannya selama yang serius ini benar ini. Contohnya biar paham. Si A menjual motor kepada si B. Si A mensyaratkan kepada si B, gimana syaratnya? Menggunakan motor selama sebulan. Paham ya? Nah, dengan harga taruhlah 7 juta. Otomatis karena dia menggunakan sebulan turun 500.000. Berarti tinggal 6,5 juta itu enggak masalah. Contohnya banyak sekali, cuman untuk mengungkapkan kadang berat, kadang perlu renungan itu enggak masalah. Yang jelas banyak contohnya. Kita lihat sini. Kadzalika al-istaratul bai' 'ala al-mushtari alladzi lam yanqut as-saman. Artinya apa? Contohnya seperti itu pula, contohnya adalah seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli yang dia belum bayar secara kontan. Nah, bayarnya belum kontan, belum dibayar semuanya, dia mensyaratkan ayurhinahu yurhinahu baitah. Mensyaratkan apa? Agar dia menggadaikan rumahnya. Paham ya? Karena bayarnya belum kontan, syaratnya seperti itu. Qala ana abi 'alaika di sayyarah bi 30 alfan. Aku menjual kepada mobil ini, mobil apa ini? 30.000 real ini, mobil apa? Contohnya mobil apa contohnya? Sebut aja contoh, bebas contoh. Mobil apa contohnya? Karimun. Paham ya? Karimun yang kecil yang mini itu ya. Nah, barakallahu fikum, yang mudah aja, Karimun yang mudah. Karimun banyak ya, mudah. Punya akhabul kashan Karimun. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Contohnya ini, aku jual kepadamu mobil dengan harga 30.000. Bisartin dengan syarat anturhinani baitak. Tapi syaratnya kamu menggadaikan rumahmu kepadaku. Paham ya? Nah, fala haraj, enggak masalah di sini. Li'anal asla fil muamalat hil. Karena hukum asalnya dalam masalah transaksi jual beli atau yang semisalnya halal. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa yajib al-wafa' bi hadha syarat, dan wajib memenuhi syarat ini liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wa qad sabata 'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ishtara min yahudiyyin ta'aman li ahli. Perhatikan ini. Dan sungguh telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau dahulu pernah memberi makan kepada orang Yahudi untuk keluarga beliau. Tapi saat itu beliau apa? Dengan menggadaikan pakaian perangnya. Paham belum? Saat beliau di Madinah pernah apa? Menggadaikan pakaian perangnya kepada orang Yahudi dalam rangka apa? Membeli makanan tadi itu. Bayangkan Rasulullah. Wa misal dzalik an yabi'a syai'an 'ala syakhsin bisaman. Contoh yang semisal itu juga. Paham ya syahidnya tadi? Hadisnya paham syahidnya? Syahidnya Rasulullah beli makanan tapi posisinya apa? Enggak bayar langsung karena posisinya saat itu mungkin enggak ada harta atau yang semisalnya, enggak ada uang lah untuk bayar. Tapi beliau menggadaikan pakaian perang tadi itu dengan mengambil makanan dari orang Yahudi. Wa mithlu dzalik, dan contoh yang semisal itu an yabi'a syai'an 'ala syakhsin bisaman, yaitu seorang menjual barang ke orang lain dengan suatu harga, dipastikan harganya. Wastarata lil mushtari wastarata al mushtari an yakuna muajjalan ila sanah, dan pembelinya mensyaratkan ini yang mensyaratkan pembelinya atau menjualnya ini. Pembelinya mensyaratkan bahwasanya hendaknya apa? Pembayarannya itu ditunda selama setahun. Paham belum? Jadi dia enggak bayar langsung. Namanya apa namanya? Namanya apa tadi jual belinya namanya ini? Kalau enggak kontan namanya antum? Kalau enggak kontan apa lawan kontan? Bahas. Lawan kontan apa? Kredit. Paham ya? Nah, jadi dia mensyaratkan ana mau beli tapi syaratnya tolong ditunda selama setahun. Maksudnya bayarnya itu ya. Sawan kana yahil
duf'atan wahidah, baik dia itu mau dalam setahun dibayar sekaligus setahun gini langsung dibayar semuanya, au ala duf'at, atau dibayar secara apa? Duf'at, dibayar secara apa? Berangsur-angsur selama setahun. Wa hadza jaizun. Ini boleh. Belum. Jadi jual beli kredit itu dilarang atau enggak, Bang? Hukum asalnya jual beli kredit itu boleh, tapi kalau di dealer hati-hati. Antum nanti ada istilah namanya denda. Denda itu haram di situ. Paham ya? Kalau jual beli kredit sama ikhwah atau sama orang yang paham. Kalau enggak paham nanti riba. Paham ya? Kalau kontan 10 juta, tapi kalau kredit 12 juta, dibayar dalam waktu 3 tahun, antum angsur pun tetap 12 juta, antum kontan ketika di akhir tahun tetap 12 juta. Enggak ada uang denda. Bapak terlambat bayarnya, Pak. Denda, Pak. Ini kan riba. Riba lain, denda lain katanya. Kita katakan sama, cuman beda ungkapan. Paham ya? Jadi kredit itu sepakati. Kasur busa. Paham ya? Sleeping bag misalkan. Keliru atau enggak ngucapkannya? Keliru kan? Enggak masalah, yang penting paham ya? Barakallahu fikum. Nah, kasur. Tadi itu kasur misalkan harganya kalau kontan 1 juta. Kalau kredit 1.500.000 dibayar dalam waktu kapan? Kata si pembeli, ana bayarnya tolonglah Pak dikasih waktu selama setahun. 1 juta berapa? Setengah. Berarti kan kredit. Dalam akhir tahun tersebut dia bayar kontan langsung nih 1,5 juta, boleh? Atau dalam tahapan selama setahun tersebut diangsur-angsur enggak masalah. Tapi jumlahnya berapa? 1 juta berapa tadi? 500. Kalau terlambat bayar didenda atau tidak? Tidak denda, itu yang syar'i. Ingat-ingat ya, jadi jangan antum jangan mengharamkan, karena ada orang yang enggak paham jual beli kredit haram, harus kontan, itu enggak benar. Paham ya? Yang harus kontan itu kalau jual beli emas. Yang ada ribanya harus kontan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, enggak boleh dikredit kalau emas, karena emas naik turun harganya. Paham ya? Dan berbeda-beda. Nah, kita lihat sini biar tambah jelas. Na'am barakallahu fikum wa dakhilan fi qouli ta'ala, yang mana hal tersebut apa? Diperbolehkan walazimun, dan harus sesuai dengan syarat tadi itu masuk juga dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Sebenarnya hutang sebenarnya. Masuk dalam jenis hutang orang kredit itu, ya kan? Kredit kan masuk dalam jenis hutang. Karena bayarnya nanti kan bayarnya. Ya enggak? Mirip, cuman kalau hutang langsungan, kalau ini bentuknya jual beli kredit. Paham ya? Seperti itu. Wahai orang yang beriman, apabila kalian berhutang maka tulislah ketika berhutang sampai pada waktu-waktu yang tertentukan, ditulis biar apa? Biar ketahuan berapa jumlah hutangnya dan berapa jumlah transaksi yang dia laksanakan. Wal khulasatu annal asla fil syurut as-sihhah wal luzum illa ma khalafa syara'. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya bahwasannya, na barakallahu fikum, hukum asal syarat-syarat yang ada itu sahih dan harus ditunaikan kecuali yang berseberangan dengan apa? Syariat. Mahum salah, ini kesimpulannya, alhamdulillah. Penting sekali untuk dipahami, jangan sampai ada yang gagal paham. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.